Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Oktariani dengan NIM F1C121-042 dari kelas R002. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang percobaan biomolekuler dan sel yang berjudul reaksi uji protein. Kata protein berasal dari protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam amino. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Oleh karena itu, sel adalah penyusun tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan itu berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein sebagai salah satu dari biomolekul, yaitu materi dasar makromolekul. Materi dasar makromolekul yang menyusun sel organisme hidup. Fungsi protein bagi tubuh diantaranya yaitu yang pertama sebagai sumber energi. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh, selain lemak dan karbohidrat. Sama halnya dengan karbohidrat, protein ini mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak itu memasok energi lebih banyak, yakni 9 kalori per gram. Fungsi protein yang kedua yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh jika ada yang rusak. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh akan sama setiap harinya. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk antibodi. Fungsi protein selanjutnya adalah membantu tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi ini berperan penting untuk melawan infeksi pada bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga dapat melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Kemudian yang keempat yaitu memicu reaksi biokimia. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim juga bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan mencerna makanan. Yang kelima yaitu dapat mengirim sinyal ke tubuh selain enzim. Protein juga dapat membentuk hormon. Hormon ini bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antar sel, jaringan, dan organ. Contohnya adalah hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Prinsip dari pengendapan dengan alkohol adalah menguji ada atau tidaknya protein dalam sampel dengan menambahkan reagen berupa alkohol atau menambahkan suatu pelarut organik pada protein untuk mengubah konstanta dielektrik dari air yang akan menyebabkan pelarut protein akan semakin berkurang dengan akhirnya mengendap titik protein dan dapat mengalami kristalisasi dengan penambahan NaCl. Kemudian, prinsip dari percobaan denaturasi protein yaitu menguji suatu sampel untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural molekul yang mengalami perubahan ikatan peptida di titik denaturasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu suhu tinggi, pH ekstrim, dan ion logam akibat gerakan mekanik, alkohol eter, alkohol, detergen, dan aseton.
Adapun prinsip percobaan dari penentuan kadar kasein yaitu untuk menentukan kadar kasein dalam sampel. Pada praktikum ini dilakukan dengan 3 uji, yaitu pengendapan dengan alkohol, denaturasi protein, dan penentuan kadar kasein dengan menggunakan 3 sampel yaitu susu UHT, kedelai, dan telur. Pada pengendapan dengan alkohol menggunakan 3 sampel yaitu susu UHT, susu kedelai, dan telur. Perlakuan pertama yaitu masing-masing sampel ditambahkan dengan HCl dan etanol. Hasilnya yaitu pada susu UHT larut, kemudian pada susu kedelai itu terbentuk endapan, dan pada telur hasil yang diperoleh larutannya yaitu larut. Pada perlakuan kedua, pada masing-masing sampel itu ditambahkan dengan NaOH dan etanol. Hasil yang diperoleh pada susu UHT yaitu dapat larut, kemudian pada susu kedelai juga dapat larut, dan pada telur itu terbentuk endapan atau tidak larut. Kemudian pada saat masing-masing sampel itu ditambahkan dengan larutan buffer, hasil yang diperoleh pada percobaan ini yaitu pada susu UHT itu tidak dapat larut dan terdapat butiran berwarna putih. Kemudian pada susu kedelai yaitu larut, dan pada telur itu terbentuk endapan. Pada percobaan kedua yaitu dilakukan denaturasi protein. Pada percobaan ini dilakukan dengan 3 sampel yaitu menggunakan susu UHT, kedelai, dan telur. Pada perlakuan pertama, masing-masing sampel ditambahkan dengan HCl dan dipanaskan. Hasil yang diperoleh ada susu UHT yaitu larut setelah dipanaskan itu terbentuk endapan. Kemudian pada susu kedelai itu larut dan setelah dipanaskan terbentuk endapan. Pada telur terbentuk gumpalan dan setelah dilakukan pemanasan gumpalan tersebut membeku. Pada perlakuan kedua, masing-masing sampel itu ditambahkan dengan NaOH dan dipanaskan. Pada sampel susu UHT hasilnya yaitu larut dan setelah dilakukan pemanasan tidak terbentuk endapan. Pada susu kedelai hasilnya yaitu larut, tidak terbentuk endapan, dan pada telur itu terbentuk endapan dan setelah dipanaskan endapan tersebut berwarna kuning kehijauan. Pada perlakuan ketiga yaitu masing-masing sampel ditambahkan dengan larutan buffer asetat pada susu UHT yaitu larut dan setelah dipanaskan terbentuk endapan. Pada susu kedelai terdapat endapan. Pada telur terbentuk endapan dan setelah dilakukan pemanasan endapan tersebut berubah menjadi membeku. Hasil positif pada percobaan ini yaitu terbentuknya endapan atau pengeruhan, terbentuknya gumpalan atau koagulan, dan terbentuknya 2 pasa atau cincin. Hasil yang diperoleh pada percobaan ini dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada slide. Pada percobaan ketiga ini yaitu penentuan kadar kasein. Hasil yang diperoleh pada percobaan ini menggunakan sampel susu kedelai, di mana setelah penyaringan hasil yang diperoleh yaitu terbentuk endapan berwarna abu-abu. Kemudian endapan tersebut disaring menggunakan oven hingga kering dan kemudian ditimbang sehingga diperoleh beratnya yaitu 12,144 gram. Kemudian ditentukan kadarnya melalui perhitungan. Kadar yang diperoleh yaitu 25,7%, di mana menurut literatur kadar yang baik yaitu mendekati 100%. Baiklah, demikian video dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.